Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 280 ya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa in kana, dan jika kana ada. Wa in kana, dan jika ada. Apa yang ada? Dzu usratin. Ini dua isim yang jadi satu. Dzu usratin. Dzu itu termasuk asma al-khamsah, memiliki. Termasuk isim yang 5. Masih ada yang tahu ya? Isim yang 5. Namanya asmaul khamsah. Asma al-khamsah. Wa in kana dzu usratin. Usrah itu berasal dari kalimat inna ma'al usri yusra atau usri yusra. Kembali kesulitan. Wa in kana dzu usratin. Makanya kalimat dzu usratin ini dua isim yang jadi satu. Dua isim yang jadi satu. Fanadhiratun ila maisaratin. Fanadhiratun, ini fa bermakna maka, karena ini menjadi jawab dari kata in. Tadi in bermakna jika, maka setiap ada kata jika butuh kata maka. Fanadhiratun, maka berilah penangguhan, tempo. Ila maisaratin, ila maisarah. Ke maisaratin itu berasal dari kata yusra. Inna ma'al usri yusra. Maisaratin berarti artinya, kalau usratin kesusahan, berarti kemudahan. Ini bukan nama orang ya Pak. Maisarah. Apabila dia mempunyai kesusahan,
Lalu atau maka berilah penangguhan sampai apa? Sampai waktu waktu yang mudah, maisarah. Ini ya bagi orang yang utang piutang. Ya, utang piutang. Kalau yang berhutang itu susah bayarnya, maka yang menghutangi boleh memberikan tempo. Nadhiratun itu apa? Tempo untuk membayar. Yang ada sekarang bukan begitu, Pak. Yang ada itu yang berhutang pura-pura nggak mau bayar, ngilang terus, di WA nggak bales, ya, iya. Terus begitu ditagih lebih galakan dia, iya, lebih galakan yang utang daripada yang ngutangin, gitu. Ini tentang utang piutang. Wa anta saddaku khairul lakum. Wa anta saddaku, dan apabila tasaddaku. Tasaddaku itu aslinya ya tafa'ala ya tafa'alu. Berarti tasaddaku ini fi'il apa? Madhi apa mudhari'? Mudhari'. Bener itu, semangat sekali ngomong mudhari' ya. Jangan terkecoh dengan kata ta. Ta itu tidak harus mudhari'. Karena ini mengikuti pola tafa'ala. Polanya ini pola. Polanya adalah tafa'ala. Tasaddaqa. Nanti fi'il mudhari'nya yatafa'alu, yatafa'alu. Berarti tasaddaqa yatasaddaqu. Nah, wawu alif ini menunjukkan kalau domirnya itu adalah hum. Wa anta saddaku, dan apabila mereka menyedekahkan, nganggap sedekah, khairul lakum, khairun itu lebih baik, lakum bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, apabila kalian menyedekahkan itu lebih baik. Berarti pahalanya dua, Bu. Pahala ngutangin sama pahala sedekah. Pahalanya dua. Kalau dikit. Kalau banyak ya eman-eman. Ya, makanya ketika ada teman kita yang ngutang nih, Bu, 2.000 misalnya gitu. Pinjem dong 2.000 buat bayar parkir. Kan ngomongnya pinjem tuh. Kalau akadnya pinjem berarti harus apa? Harus dibalikin kan? Harus dibalikin. Pertama kita ngutangin tuh 2.000. Biasanya yang kecil-kecil gitu diremehin. Ngeremehin tuh. Enggak dibalik-balikin. Padahal di statusnya jalan-jalan terus. Di status WA-nya. Di status WA-nya jalan-jalan terus. Utang yang 2.000 lupa. Oh, padahal pinjem, ngomongnya pinjem. Tuh. Makanya di sini ada kalimat wa antasaddaqu khairul lakum. Apabila mereka menyedekahkan, khairul lakum itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Jadi ya, jadi ketika seseorang
hutangnya dianggap gugur itu apabila masih hidup. Jadi orang, saya punya utang sama Pak Ketua, utang 10.000. Akhirnya karena mungkin kasihan sama saya, ini kasihan banget, ini jauh-jauh dari Bekasi, ya udahlah saya ikhlaskan saja. Bapak ngomong, Pak, utang yang kemarin saya ikhlaskan saja. Maka ini Bapak dapat pahala 2 kali. Pertama pahala apa? Menghutangi, yang kedua dapat pahala apa? Sedekah. Nah, kalau terus kemudian saya belum nyaur utang, Bapak belum menghalalkan, belum menyedekahkan, tapi saya keburu mati. Maka inilah nantinya yang akan, walaupun Bapak ngomong ikhlas, udahlah saya ikhlasin aja. Ngomong mengikhlaskan itu maksudnya apa, Pak? Supaya kita tidak terkatung-katung nanti di akhirat. Tapi urusan hakul adaminya tetap. Utang piutang mah tetap jalan. Karena saya mati itu terus kemudian masih punya utang, itu hasil dari keteledoran saya karena saya menunda-nunda bayar utang. Makanya Rasulullah itu sangat sangat prihatin, sangat menekankan banget seseorang ketika mati jangan sampai ninggal utang. Itu. Makanya biar silaturahmi nggak putus, maka pinjem 100. Itu kalimat-kalimat itu kayaknya, nah kadang-kadang justru mulai pinjem itu malah silaturahmi jadi putus. Saya awalnya akrab sama temen, gara-gara dia sering pinjem, ditagih nggak bisa, mau nagih nggak berani, nggak enak. Yang utang, masuk 50.000 aja ditagih. Loh, 50.000 juga duit, masalahnya. Itu. Makanya ini apabila orang yang berhutang itu susah bayarnya, maka pertama yang kita lakukan apa? Memberikan tempo untuk membayar. Silakan bayar bulan depan. Bulan depan nggak bayar lagi, kasih tempo lagi, sebulan lagi nggak bayar lagi, kasih tempo lagi sampai hari kiamat nggak bayar tuh, Masya Allah. Itu makanya orang yang ngutangin itu juga pahalanya besar, karena biasanya orang yang berhutang itu sesuai dengan kebutuhannya. Tapi sekarang orang berhutang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Itu utang untuk jalan-jalan. Bahkan kita semuanya ini dianjurkan untuk berhutang. Duit masih ada di dompet, Pak. Ya, duit masih ada di dompet. 500.000 misalnya di dompet. Loh, beli barang aja kalau bisa ngutang. Itu memang setan itu selalu godanya begitu. Ya memang godaannya di situ. Manusia itu selalu digoda begitu. Misalnya gini nih, ada orang megang jadi bendahara, nggak tahu bendahara, pokoknya bendahara, megang duit masyarakat, 1 juta. Terus di dompet ada duit 1 juta, duitnya sendiri. Lu itu kalau mau bayar, itu setan terus goda. Ngapain pakai duitmu? Pakai duit itu aja, pinjam aja dulu. Makanya orang itu lebih gampang menggunakan duit orang lain. Itu apalagi sekarang udah pay letter. Semuanya utang, ya Allah. Gitu. Jajan aja utang sekarang itu. Padahal udah dimakan, udah jadi sampah, masih utang. Jadi secara hukum sih sah-sah saja, Pak. Secara hukum ya, secara hukum fikih sah-sah saja. Tapi kalau berkah dan tidaknya ya wallahu alam. Secara hukum tetap sah. Bapak utang untuk ibadah itu kan sah-sah saja. Sampai begini, misalnya nggak harus haji, nggak harus umroh, ya, nggak harus haji, nggak harus umroh.
Bapak utang duit, Pak, saya mau taklim ke Masjid Al-Azhar untuk naik ojek. Itu kan boleh kan? Tetap boleh. Gitu. Jangan ngomong, wah itu dipaksain. Jangan. Namanya orang ibadah itu terkadang dia rela untuk utang, untuk minjem, rela jual rumahnya, jual tanahnya. Nah, anggap aja itu sebagian apa? Bagian dari jihadnya dia. Secara hukum sah, tapi kalau ya itu tadi, kalau kita ingin terbebas dari hutang ya kalau bisa aja jangan. Maksudnya gitu, Pak. Jadi utang yang diperbolehkan dulu itu kaitannya tentang makan. Awal mulanya ini kaitannya tentang makan. Pak Haji, nggak bisa makan, tetangga kita nggak bisa makan, sampai dia utang-utang. Itu utang yang syar'i. Utang yang syar'i itu yang itu. Saya hari ini nggak ada cadangan makan, akhirnya pinjem ke tetangga. Itu kalau sampai meninggal dia nggak bisa bayar, dibayarin sama Allah itu. Tetapi yang bukan utang beli mobil loh, Pak. Apalagi bukan utang itu ya. Utang kalau misalnya nggak bisa makan, misalnya sehari ini saya nggak punya stok bahan makanan. Udah habis di PHK, nggak dapat pesangon, macam-macam lah pokoknya. Akhirnya nggak punya tabungan, nggak punya apa. Anak ngerengek-ngerengek minta makan. Akhirnya kita gimana caranya? Melalui jalur utang sama tetangganya. Pak, pinjam duit, Pak. Aduh, nggak ada duit, Pak. Adanya ini uang masjid ini, gimana ini? Uang masjid ini. Akhirnya bendaharanya dengan yakinnya, ya udah pakai uang masjid dulu aja, kamu daripada kamu ntar mati malah repot. Akhirnya dipinjemin tuh, pinjemin. Loh, dia ekonominya susah, sampai dia nanti mati, uang masjid ini belum dibalikin, Pak. Itu nanti akan dibayar sama Allah itu. Karena gara-gara nggak bisa makan. Makanya itu dilaknat orang yang minjemin duit, minjemin makanan, kok masih minta apa? Minta lebihan. Itu awal mulanya perkara riba itu di situ. Awal mulanya perkara riba. Saya seharian nggak makan, 2 hari udah nggak kuat ini, Pak. Akhirnya saya pinjem duit, akhirnya bisa beli makanan. Lalu yang minjemin minta lebihan. Ya itu yang awal mulanya perkara riba. Itu yang dilaknat sama Allah. Itu. Tuh, makanya orang kok sampai minjem-minjem gara-gara nggak bisa makan. Itu kalau misalnya dia udah berusaha pengen balikin, tapi ini kalau saya balikin hari ini nggak makan, terus aja begitu tuh sampai mati, dia ini akan dilunasi sama Allah. Tapi kalau minjemnya buat beli gamis, buat beli baju, buat jajan di Shopee, nah itu beda lagi. Beda itu, karena itu utang yang tidak syar'i di situ. Apalagi ada lebihannya, ada. Sekarang itu sudah mengakar semua itu. Gimana Pak Haji? Oh iya. Kaitannya tentang utang piutang ini hakul adami, ya Pak ya. Ini hakul adami. Hakul adami itu muamalah. Muamalah itu ya mau dengan orang Islam maupun dengan orang Nasrani sama. Namanya ini hakul adami. Tentang urusan muamalah. Muamalah itu kayak jual beli, utang piutang, janji. Itu namanya muamalah. Itu nggak peduli dengan orang Islam atau non Muslim, dia nggak peduli kayak gitu. Kenapa? Ini urusannya hakul adami, hak antar manusia. Nah, bagaimana kalau kita punya utang, tetapi orangnya sudah apa? Orang sudah meninggal, Pak. Mau bayar ke siapa? Yang paling diutamakan adalah bayar ke ahli waris. Kan itu. Nah, nanti si ahli waris ini dia wajib membagi sesuai dengan hukum waris. Misalnya Pak Haji punya utang
20 juta. Utangnya Pak Haji harus gede, ya kan? Harus gede, masa ngutang Pak Haji cuma 10.000 kan nggak pantas. Punya utang 20 juta, dibagi, diberikan kepada ahli waris. Ahli warisnya. Nah, si ahli warisnya ini wajib membagikan kepada ahli waris yang lain sesuai dengan hukum waris. Nah, permasalahan ini orang bukan non muslim. Permasalahan ini non muslim nih. Yang tidak terwajibkan dengan hukum waris. Tuh. Makanya hukumnya selesai di situ. Udah nggak ada ahli warisnya. Wah, kecil itu 1,5 juta. Oh ya, makanya ketika sudah nggak mau nyari ahli warisnya susah, mau nyari susah, maka kalau dulu adalah membayarnya kepada baitul mal. Baitul mal ini nanti yang akan di apa? Baitul mal. Lalu sekarang mungkin ya Basnas atau Badan Amil Zakat. Nah, ini niatkan saja ini sebagai kafarat saya untuk bayar utang yang orangnya sudah tidak ada. Karena jangan sampai nanti dengan alasan orangnya sudah meninggal kita ulur-ulur waktu. Nah, kalau orang sebelah malah ngomong alhamdulillah. Nah, kalau uang itu yang dimaksud uang itu kursnya ya, nilainya, bukan angkanya. Kecuali kalau emas. Kalau emas memang nggak berubah. Dulu 1 gram ya sekarang 1 gram. Tapi kalau uang itu nilainya, Pak. Ya bisa dinilaikan dengan emas, bisa dikurskan. Kalau dulu 1 juta itu misalnya pakai emas dapat berapa gram, nah ini dinisabkan kepada emas supaya memang sama nilainya. Kalau dulu tahun 84 1.500.000 dapat mobil, sekarang 1.500.000 dapat apa? Ya Pak Haji ya. Dulu 1,5 juta dapat mobil tuh. Tahun 84 misalnya. 85 dapat motor tuh, motor Honda. Nah sekarang 1,5 juta dapat apa Pak Haji? Nggak dapat itu. Buat makan di aja nggak cukup itu. Kalau makan segini banyak orang nih, nggak cukup. Makanya dinisabkan dengan sesuatu yang tidak berubah, diantaranya emas, atau kursnya. Kalau uang, misalnya uang ini bukan emas. Yaitu tadi, kalau dulu dicontohkannya kepada baitul mal, contohnya itu di baitul mal, suatu lembaga yang mengelola keuangan. Nah sekarang baitul mal ini, misalnya masjid sudah menjadi amil zakat, bisa ke masjid. Nah, misalnya ada panitia zakat, anggap aja panitia zakat itu baitul malnya, baitul mal yang tahunan, setahun sekali. Gitu, setahun sekali. Jadi dihitung dulu ya Pak Haji ya, dihitung sesuai dengan ketentuan emas atau kursnya. Kalau misalnya dulu 1 juta. Ya pasti apa ya? Amal ibadah kita yang terkurangi. Ya pasti ya bukan diberikan kepada orang non muslim karena dia sudah tertutup. Sudah tertutup dari kebaikan. Tapi karena kita menunda-nunda hakul adami, maka kebaikan kita lah yang dikurangi. Gitu. Makanya langsung aja Pak, langsung ambil kwitansi juga langsung.
Iya. Udah siap nerima, udah siap. Gitu. Ya. Kalau dulu diberikan kepada amil itu ya. Janji. Sekarang yang wajib mencatat utang siapa? Yang wajib mencatat utang. Bukan, yang wajib mencatat utang itu yang utang. Yang mengutangi nggak wajib nyatet. Tapi sekarang terbalik. Yang ngutangi malah catatannya lengkap. Lu bener nggak itu? Yang utang malah nggak punya catatan, Pak. Giliran nggak ditagih udah syukur, alhamdulillah nggak ditagih-tagih. Gitu. Padahal dia yang punya kewajiban untuk nyatet. Tuh. Sama bayar mestinya, nggak cuma nyatet doang, ini nyatet yang bayar. Maksudnya sampai kok ditagih itu artinya kan menyusahkan orang yang pernah ngutangin. Makanya kita itu jangan sampai menyakiti hati orang yang pernah ngutangin kita. Kita nggak tahu, Pak, orang yang pernah ngutangin kita itu pas ngutangin kita itu dia dalam keadaan apa, kita nggak tahu. Taunya ya dia bantu orang gitu aja. Misalnya Pak Haji mau utang ke saya, walaupun so nggak mungkin ya, Pak Haji utang ke saya. Pak Haji, Ustaz, pinjam duit dong. Berapa Pak Haji? Ini saya lagi di tol, ini lagi susah. Gopek aja, gopek. Saya ngasih. Gopek itu sampai saya cari-cari, mana nih amplop yang belum pernah kebuka ini. Cariin ya kan, dicariin, ini udah kebuka. Ada tuh nyelip di buku. Wah, ini ada, masih ada. Pas 500. Ya kan, pas 500 pinjemin. Mbak Haji tahu nggak kalau saya sampai usaha kayak gitu hanya pengen saya minjemin ke orang. Gitu. Nah, ini jangan sampai orang yang seperti ini tersakiti. Gara-gara kita apa? Nggak mau bayar. Saya pernah. Bener-bener nggak ada uang. Tapi ada teman saya yang nelpon, Ustaz, pinjam duit. Buat apa, Tat? Saya gitu, sama-sama Ustaz. Ini anak saya mau balik ke pesantren, kurang bekalnya. Berapa? Pinjam aja 200 dah. Saya pikir mau balik ke pesantren aja kok cuma 200. Ya sudahlah, mungkin benar-benar butuh. Akhirnya gimana? Yang ada di saldo BSI kumpulin, di BRI kumpulin, BCA kumpulin, yang ini kumpulin. Pas ada 200, kirim ke dia. Gitu. Dia nggak tahu kalau sampai saya pengen bantunya itu dengan cara yang kayak gitu, sampai ngumpulin receh-receh gitu. Akhirnya terus apa? Sampai sekarang belum dibalikin. Giliran saya WA nggak pernah dibales. Tuh, sakit hati nggak kira-kira kayak gitu tuh, Pak? Iya kan? Yo, cuman 200 lah. 200 itu sejuta, kalau kurang 200 belum sejuta, Bu. Iya kan? Iya, 1 miliar kalau kurang 200.000 belum 1 miliar itu. Maksudnya berapapun nilainya, kalau akad kita pinjem ya balikin. Atau istighlal. Istighlal itu meminta dihalalkan. Makanya kayak tadi tuh, ada temen nggak punya duit receh, pinjem buat bayar parkir. Pinjem 2.000 dulu dong. Pinjem, ngomongnya pinjem. Ya sudah, kita yang minjemin istighlal saja. Cuma 2.000 kok. Istighlal itu apa? Maksudnya apa? Menghalalkan. Ya sudah, udah ngapain sih pinjem? Udah nih saya kasih. Gitu. Supaya apa? Supaya ini nanti tidak ada beban lagi, orang cuma segitu kok. Ini sama halnya ketika seseorang sudah dipercaya, ya nggak usah sampai sumpah-sumpah, maksudnya gitu, Pak.
Orang cuman besok hadir ya. Ya, ya gimana ya? Bener hadir ya? Demi Allah nanti saya hadir. Oh, masalah hadir aja kok ngomong demi Allah. Artinya apa Pak? Maksudnya, kalau perkara yang remeh jangan membawa-bawa nama sumpah. Takutnya apa? Karena kita saking terbiasanya, nanti begitu urusan yang berat, urusan yang ini, kita sumpah malah nggak dipercaya orang. Sama halnya kayak tadi tuh, dikit-dikit pinjem, dikit-dikit pinjem. Iya, nggak bayar lagi kan, nggak balikin lagi. Tuh, maksudnya jangan kayak gitu, kita itu. Ya. Kadang-kadang kita ngomongnya pinjem, ya padahal minta. Iya, sering Pak kayak gitu. Kayak dulu dari zaman sekolah kita selalu pinjem tip-ek. Pinjem apa? Tip-ek. Padahal harusnya apa? Minta isinya buat ini. Minta. Kapan kita balikin? Kita selalu akadnya itu loh Pak. Itu. Ya, pinjem tip-eknya, pinjem. Kan harus dibalikin ya. Memang tip-eknya dibalikin, tapi yang sudah nempel di buku kita itu apa itu? Makanya urusan-urusan remeh kayak gitu istikhlal saja. Ya sudahlah, walaupun dia ngomong pinjem saya anggap itu sedekah saya. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila kalian menyedekahkan itu lebih baik gitu. Makanya kalau sudah memberikan tempo kok dia masih nggak bisa bayar, ya sudah, tasaddaq, sedekahkan saja. Kalau sedikit, ya kalau banyak ya, ya gitu. Betul. Kalau kita masih hidup harus istikhlal. Istikhlal itu maksudnya apa? Kita meminta dihalalkan. Sama kayak misalnya orang ahli waris ketika bersambutan orang tuanya yang sudah meninggal, bapak-bapak, kalau mungkin dari bapak-bapak yang hadir pada takziah, bapak punya hutang dengan bapak saya, ngomongnya apa Pak? Tolong hubungin kan? Hubungin. Ini ada Pak. Kalau memang ini, tolong dihalalkan aja. Tolong dihalalkan. Nah itu yang nggak bisa, dia sudah meninggal kok. Namanya dihalalkan itu kalau sudah masih apa? Masih hidup. Itu maksudnya dihalalkan itu ya bagi yang apa ya? Bagi yang menghutangi iya, tapi kalau bagi dia karena dia menunda-nunda bayar utang ya beda lagi urusannya. Tapi yang penting minimal dia tidak terkantung-kantung, tidak ketergantungan dengan utang. Karena Rasulullah sendiri benar-benar itu harus diperhatikan tuh. Sampai-sampai Rasulullah kalau mau menyolati seseorang, dia ditanya, orang ini punya utang tidak? Itu. Wa ingkana, saya ulangi, wa ingkana dhu usratin, wa ingkana dan jika kana ada dhu usratin yang mempunyai kesusahan, fanadhiratun maka apa? Fanadhiratun maka beri tangguhan ila maisaratin sampai waktu kemudahan. Wa antasaddaqu dan apabila kalian menyedekahkan khairun itu lebih baik lakum bagi kalian in kuntum ta'lamun jika kalian mengetahui. Wattaqu yauman. Wattaqu dan takutlah. Kadang-kadang wattaqu maknanya bertakwalah. Ini ya kalimat ini ya tergantung objeknya. Objeknya siapa? Kalau objeknya Allah ya wattaqullah berarti apa? Bertakwalah kepada Allah. Walaupun sama Allah pun ada yang memaknai takut. Berarti apa? Takutlah kalian kepada Allah. Berarti apa? Takutlah kalian kepada Allah. Maksudnya apa? Ya kita harus berbuat baik kepada Allah. Karena takut. Karena orang berbuat baik, beramal soleh, itu memang terkadang awal muasalnya dia apa? Dia takut masuk neraka, takut nanti disiksa, takut miskin, macam-macam. Takut awalnya Pak Haji. Wah kamu kok rajin ke masjid? Ya.
biar nggak masuk neraka. Karena dia takut masuk neraka. Nah, nanti ditanya sama Allah, kalau misalnya saya nggak menciptakan neraka, apakah kamu masih tetap ibadah? Misalnya ada orang sholat, kamu kenapa kok sholatnya rajin? Saya ingin masuk surga, Pak. Terus ditanya, kalau Allah tidak menciptakan surga, apakah kamu masih sholat? Padahal surga itu makhluk, neraka makhluk. Harusnya apa niatnya? Sholat karena Allah. Maka usolli lillahi ta'ala itu penting. Usolli aku sholat, fardhu duhri misalnya duhur, ya lillahi ta'alanya itu harus benar-benar dimaknai. Semuanya karena Allah. Wattaqu dan takutlah kalian yauman pada suatu hari. Turja'una berasal dari kalimat roja'a. Roja'a artinya kembali. Kalau berawalan tu, huruf sebelum akhirnya fathah, maka bermakna di, kalian dikembalikan. Kalian dikembalikan fihi, padanya, apa? Fihi pada hari itu, ilallahi kepada Allah. Takutlah kalian pada suatu hari, maksudnya hari apa, Pak? Yaitu hari apa? Hari kiamat, pasti ya. Bukan hari Senin atau hari Rebu, bukan hari kiamat. Takutlah kalian pada suatu hari kiamat, yang dimana kalian di hari kiamat itu turja'una fihi ilallah. Pada hari itu kalian akan dikembalikan ilallahi kepada Allah. Itu kalau dalam penerjemahan fihinya didahulukan. Jadi wattaqu yauman satu, terus kemudian fihi, baru turja'una ilallah. Takutlah kalian pada suatu hari yang di dalamnya, di dalam hari itu kalian akan dikembalikan ilallahi kepada Allah. Maksudnya dikembalikan itu apa? Dikembalikan maksudnya apa, Pak? Kan kita selalu mengatakan begini, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita selalu mengatakan kami ini akan kembali ilaihi kepadanya, kembali kepada Allah, karena berita kita itu milik Allah, akan kembali kepada Allah. Akan kembali kepada Allah itu segala urusan-urusan tentang kita akan semuanya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Summa kemudian tuwaffa sama dengan kalimat apa? Wafat. Nah, ada yang mengatakan diwafatkan atau disempurnakan. Karena wafat itu maknanya sempurna. Kemudian kalian disempurnakan. Iya sama. Tadi berawalan tu, doma, huruf sebelum akhirnya fathah, tuwaffayani. Kalian disempurnakan kullu nafsin, setiap apa? Setiap jiwa. Nah, kalimat setiap jiwa ini menjadi pelaku dari kalimat tuwafa. Jadi kalimat kullu nafsin ini menjadi pelaku dari kalimat tuwafa. Jadi penerjemahannya, kemudian setiap jiwa tuwafa akan disempurnakan, maka sabat apa yang ia kerjakan, apa yang ia usahakan. Wahum la yudlamun,
sedangkan mereka dan mereka tidak terdolimi. Ya, kalimat yudlamun bentuknya sama dengan turjaun, bentuknya sama. Samanya dari apanya? Sama-sama majhul, sama-sama diawali dengan tu, ini u, turja, ini ja, ini la, sama-sama ua. Ini berarti menandakan apa? Kalimat ini bermakna di. Turjauna, kalian dikembalikan. Kalau la yudlamuna, mereka tidak didolimi atau tidak terdolimi. Wattaku, dan takutlah kalian yauman, pada suatu hari. Turjauna, kalian akan dikembalikan, fihi, padanya, di dalamnya, ilallahi, kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian setiap jiwa akan disempurnakan maka sabat, apa yang ia usahakan, wahum la yudlamuna, dan mereka tidak terdolimi. Ulangi lagi dari awal. Wa in kana dzu usratin, dan jika ada dzu usratin, yang mempunyai kesusahan, fanadhiratun, maka berilah tangguhan, ila maisarotin, kepada sampai kemudahan. Wa antasaddaqu, dan apabila mereka, bukan kalian ya, mereka menyedekahkan, khairun, itu lebih baik, lakum, bagi kalian, in kuntum, jika kalian, ta'lamuna, kalian mengetahui. Wattaqu yauman, dan takutlah kalian pada suatu hari, turja'una, yang kalian dikembalikan, fihi, padanya, ilallahi, kepada Allah. Summa, kemudian, tuwaffa, disempurnakan, kullu nafsin, setiap jiwa, maka sabat, apa yang ia usahakan, wahum la yudlamun, dan mereka tidak didolimi. Itu kalau apa? Itu kalau orang mukim nih Pak, mukim tidak sempat atau tidak mampu membayar, maka berilah apa? Tempo sampai dia bisa membayar. Kalau memang mereka tidak mampu membayar, maka sedekahkanlah, itu lebih baik. Sedekahkan itu lebih baik. Nah, karena semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Sedangkan urusan-urusan duniawi, urusan-urusan yang sifatnya hakul adami, Allah memerintahkan untuk apa? Untuk menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum urusannya akan dikembalikan kepada Allah. Ayo, sebelum saya lanjut di ayat 282, itu panjang itu ya, kita terjemahkan dulu. Dari mana dulu dah? 280, dari yang nggak kelihatan, mana yang nggak kelihatan? Terus pokoknya yang pertama membaca yang nggak kelihatan, langsung kelihatan. Dari mana dulu? Dari ujung yang belakang. Ayo, yang putih. Nah, dari sana dulu. Ayo, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisaratin wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lanjut sampingnya. Wattaqu yauman. Iya, sampingnya yang warna hijau. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi
summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, apa yang ia kerjakan, wahum la yudlamun, dan mereka tidak didolimi. Ayo lanjut, diulang lagi 280. Ayo lanjut. Wa ingkana du usratin fanadhiratun ila maisaratin wa anta saddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kalian mengetahui. Lanjut. Wattaqu yauman. Ya, Bu. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi summa tuwaffa, disempurnakan, kullu nafsin ma kasabat wahum la yudlamun, mereka tidak dizalimi. Ayo diulang lagi. Wa ingkana dzu usratin. Ayo Bu, yang belakang dulu, yang belakang. Dzu usratin. Fanadhiratun ila maisaratin wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Lanjut. Wattaqu yauman. Siapa? Ayo Bu. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi kepada Allah. Summa, mana suaranya nih? Summa tuwaffa, disempurnakan, kullu nafsin, setiap jiwa, ma kasabat wahum la yudlamun, mereka tidak didolimi. Lanjut, diulang lagi. Wa ingkana du usratin fanadhiratun ila maisaratin wa anta saddaqu, mereka menyedekahkan, khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Lanjut. Yang belum, siapa yang belum? Wattaqu yauman. Ayo Bu. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi summa, kemudian tuwaffa, kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun, tidak terdolimi atau tidak didolimi. Lanjut. Wa ingkana du usratin fanadhiratun ila maisaratin wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Jika kalian mengetahui. Masih ada lagi nggak? Habis ya? Habis ya. Kalau habis ini dari depan 281. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Mereka tidak dizalimi. Nah, sekarang yang belum udah bukan terjemahin lagi. Kalau yang belum ini berarti isim fi'il hurufnya. Yang udah dari tadi terjemahin udah gampang itu. Ayo Pak Abrar dulu, Pak Abrar. Wa. Oh lagi serius, ayo. Wa. Huruf. In. Huruf lagi. Kana. Fi'il. Madi, betul. Du. Du apa? Isim. Namanya asma al-khomsah. Apa? Asma al-khomsah atau asmaul khomsah. Asmaul khomsah itu isim yang 5. Apa saja coba? Ini warnanya yang merah-merah. Ayo, asmaul khomsah ada 5. Ayo, masih ingat nggak? Kalau af'alul khomsah kan fi'il mudhari' yang 5. Huma, hum. Antuma, antum, anti. Nah, asmaul khomsah. Asma al-khomsah, isim-isim yang 5. Gimana? Tetot. Ayo apa? Abun, akhun, hamun, famun, du. Ada 5. Abu, bukan abun ya. Abun, abu, akhun, hamun, famun, du. 5. Masa belum sih? Wah sepakat tuh. Nyari temen padahal udah kok. Asma al-khomsah. Jadi abun, akhun, hamun, famun, du. Nah, ini du atau di. Ini termasuk isim, tapi bentuknya seperti huruf, maksudnya gitu. Ini namanya asma al-khomsah. Ini khusus yang 5 ini. Apa tadi? Abun, artinya bapak itu loh. Bapak, abun. Akhun, akhun apa? Saudara. Hamun apa? Paman. Famun, mulut. Du apa? Tadi apa du? Yang mempunyai atau yang memiliki. Apa aja coba diulang. Diulang ayo. Abun, akhun, hamun, famun, du. Langsung hafal loh. Yang Pak DKM suruh ngulangin itu belum tentu bisa. Du aja tuh, du karena ada di sini. Misalnya kalau dulu ngapalinnya abuka, akhuka, hamuka, fuka atau famuka, du. Jadi ada yang berbeda fu atau famun. Ini namanya apa? Asma al-khomsah. Asmaul khomsah. Fanadhiratun, lanjut ya. Fanadhiratun, fanya. Usratin tadi apa? Usratin. Isim. Mufrad apa jamak? Mufrad. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Fanadhiratun, fanya. Huruf. Betul. Nadhiratun, isim. Mufrad apa jamak? Mufrad. Mudzakkar atau muannas? Muannas.
Sampingnya Pak Abrar. Ila. Ila apa? Ila Pak Abrar. Ila. Ila apa? Huruf jar. Ya. Maisarotin. Isim apa fi'il? Isim. Isim apa Pak? Isim mu'annas. Dia termasuk jamid apa mustaq? Maisarah. Termasuk mustaq. Apa itu mustaq? Ada yang tahu nggak mustaq apa? Isim yang berasal dari fi'il tuh Pak DKM langsung bisa. Mustaq adalah isim yang berasal dari fi'il. Sekarang ditanya, apa bentuk fi'il dari kalimat maisarah? Oh. Kalau ayo apa? Ya saro. Jadi memnya dihilangkan, taknya dihilangkan menjadi ya saro. Isim mustaq. Ini ada yang mengatakan isim mustaqnya maisaro ini namanya isim apa? Isim tadi apa maknanya? Ila maisaro, sampai waktu kemudahan. Berarti apa? Isim zaman, namanya isim zaman. Wa antasaddaku. Wa, ayo Pak Bro, dihabisin dulu deh. Wa, huruf. An, huruf. An, huruf. Huruf. Tasaddaku, namanya fi'il apa? Madhi. Tadi udah dibahas ya. Tasaddaku fi'il madhi. Tadi udah dibahas, jangan terkecoh dengan taknya itu. Di buku apa? Mudhari semua, tapi saya lebih cenderung kepada fi'il madhi. Kalau mudhari coba apa mudhari? Madhinya apa kalau mudhari? Iya makanya. Kalau yang ada itu madhi. Kalau dia mudhari berarti taknya dihilangkan. Tata sodaku, itu betul. Iya kan? Kalau dia mudhari itu berarti taknya itu mahdhuf. Taknya dihilangkan. Kayak kemarin ada kalimat tazakkarun. Aslinya apa? Tatazakkarun. Itu berarti mudhari bener. Nah sekarang mau sepakat apa? Mudhari apa madhi? Nah kalau madhi ngikuti apa? Tafa'ala. Tafa'ala, tafa'ala, tafa'alu. Ya, tasaddaqo, tasaddaqo, tasaddaku. Nah ini permasalahannya ada annya itu, makanya dikatakan mudhari. Ada annya itu loh Pak. Wa an tasaddaqo, ada annya itu loh. Akhirnya ada yang mengatakan itu mudhari. Nah kalau mudhari taknya harus muncul. Nah karena taknya nggak ada, kita nggak berani. Masuk Al-Quran salah. Akhirnya taknya itu mahdhuf. Taknya dihilangkan. Seperti itu kalimat tatazakkarun, ada yang baca tazakkarun. Itu pernah dulu sempat saya bahas tuh dengan Pak Arif. Yang taknya bisa dihilangkan. Itu ya. Jadi kita rubah menjadi mudhari aja, nggak apa-apa. Nah kalau mudhari wawu alif itu aslinya ada nunnya. Kalau mudhari, kalau madhi ya memang nggak ada nunnya. Aslinya tatasoddakuna. Ya, tafa'ala ya tafa'alu. Berarti tasoddaqo ya tasoddakuna. Khairun, ayo Pak. Abro dihabisin. Khairun. Khairun isim. Lakum, lanya apa? Lanya apa? Huruf apa nih? Lanya lah apa? Huruf jar. Kumnya namanya isim apa? Isim domir. Isim domir. Domir apa itu? Munfasil apa muttasil? Muttasil. In kuntum, innya apa in? In itu huruf
Kuntum fi'il madhi. Nah, berakhiran tum itu namanya fi'il madhi. Kuntum fi'il madhi berasal dari kata kana. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum. Makanya kalau bahasa Indonesia ada sekuntum bunga mawar itu berarti kuntum apa artinya kuntum? Kalian adalah. Terakhir ta'lamuna. Fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' termasuk yang af'al al-khamsah. Af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Fi'il yang 5. Tadi ada isim yang 5, sekarang ada fi'il yang 5. Apa saja tuh af'alul khamsah? Masih ingat gak? Barusan diucapin. Apa itu? Huma, hum, antuma, antum, anti. Kalau ta'lamun berarti ya'lamani, ya'lamuna, ta'lamani, ta'lamuna, ta'lamina. Itu namanya apa? Af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Fi'il yang 5. Adanya di fi'il mudhari'. Fi'il madhi, fi'il amr enggak ada. Adanya mudhari'. Anti. Karena intinya af'alul khamsah itu fi'il yang berakhiran nun. Ada alif nun, wawu nun, atau ya nun. Intinya gitu, intinya. Terakhir. Yuk. Tadi nyebutin isim fi'il hurufnya sudah, sekarang yang perempuan. Yang ujung, yang sana tuh yang ujung. Ayo. Yang paling ujung. Yang kembang-kembang. Wattaqu, ayo wattaqu. Wawunya wawu apa? Namanya wawu atof. Apa? Wawu atof boleh, wawu isti'nafiyah boleh. Ittaqu namanya apa? Isim atau fi'il? Ittaqu. Yaitu fi'il. Fi'il apa? Fi'il amar. Amar itu apa sih? Perintah, betul. Sampingnya. Yauman. Isim apa fi'il? Ayo, nggak usah malu-malu. Yauman apa? Isim. Kenapa isim? Cirinya apa? Ada tanwin. Pertanyaannya, yauman itu termasuk isim apa? Karena dia bermakna waktu, ada yang mengartikan yauman itu namanya isim zaman. Namanya dzaraf zaman. Gitu. Nah, dia mudzakkar atau muannas? Yauman. Muzakkar. Mufrad atau jamak? Mufrad. Apa sih mufrad itu artinya? Mufrad apa artinya? Jomblo. Nah, jomblo itu mufrad. Kalau kamu nggak punya pasangan, jomblo. Nah, jomblo itu mufrad. Karena orang jomblo sendirian. Tunggal. Turja'una, sampingnya ya, turja'una. Isim apa fi'il? Fi'il. Madhi atau mudhari'? Mudhari'. Maklum apa majhul? Jawab. Ayo. Maklum apa majhul? Pokoknya kalau milih yang terakhir. Maklum apa majhul? Berarti jawabannya apa? Majhul. Kuncinya itu. Ayo, fi'il mudhari', maklum apa majhul? Majhul. Ya, dhamirnya huwa apa antum? Dhamirnya apa? Huwa atau antum? Dhamirnya apa? Dhamirnya kalian itu apa?
Antum. Enggak, saya enggak begitu orangnya Pak, enggak begitu saya. Tadi udah ngasih clue jawabannya yang terakhir, ya udah yang terakhir. Saya enggak akan itu balik-balikin kecuali terpaksa. Fihi, ya fihi sampingnya. Ini keliran disuruh-suruh, ntar minggu depan nggak masuk lagi. Jangan gitu aja. Ayo, fihi, fi-nya namanya huruf huruf jar. Huruf jar, hi-nya namanya isim. Isim apa? Isim domir. Isim domir. Isim domir. Balik lagi ke yang pojok, balik lagi, mental. Oh enggak, saya maunya yang sono, enggak apa-apa. Ayo, yang depan, yang ini. Ila, namanya huruf apa? Huruf jar. Lafal Allah, isim apa fi'il? Ini yang depan ini. Ayo, lafal Allah, namanya isim apa fi'il? Isim. Mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mufrad atau jamak? Mufrad. Oh, mufrad. Ya. Aturan pertanyaannya jamak apa mufrad? Mufrad, betul. Isim mudzakkar mufrad. Mana nih yang belum? Yang pakai kerudung hitam. Enggak ada namanya masalahnya kerudung hitam, Ibu. Summa, ayo summa, isim apa fi'il apa huruf? Huruf, paling akhir pokoknya huruf. Tuwafa, isim apa fi'il? Fi'il. Madi atau mudhari'? Mudhari'. Maklum apa majhul? Maklum apa majhul? Majhul. Bener itu. Fi'il mudhari' majhul. Lanjut. Yang kerudung hijau. Kullu. Fi'il apa isim? Kullu. Isim. Nafsin. Isim apa fi'il? Fi'il apa isim? Isim. Enggak, saya mau bener Pak, saya orang baik kok Pak. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa Pak? Karena bukan mudzakkar. Kalau ditanya, nafsin itu isim muannas. Kalau ditanya, kenapa muannas? Karena bukan mudzakkar. Kalimat nafsin itu di antara kalimat yang ada di dalam Quran, domirnya selalu mu'annas. Buktinya mana? Ini buktinya. Ini buktinya, Pak. Kalau nggak percaya, menggunakan kata tuwafa, yang kedua menggunakan kalimat kasabat. Itu dua-duanya domirnya adalah hiya. Ini domirnya hiya. Nah, hiya itu mu'annas. Siapa yang dimaksud hiya itu? Kullu nafsin. Nafsun. Terakhir. Pak, yang belum. Ya, terakhir ya. Ma kasabat. Kasabatnya isim apa fi'il? Isim apa fi'il? Fi'il. Mudhari' atau madhi? Yaitu Madi. Domirnya hiya. Ya, kasabat. Ada enggak yang tahu bentuk fi'il mudhari'nya apa? Kasabah. Mudhari'nya yaksibu, bukan yaksabu tapi yaksibu. Enggak apa-apa, bagus. Salahnya orang belajar itu enggak dosa. Namanya belajar. Harus dimaklumi. Wahum la yudlamun, terakhir. Wahum. Hum itu namanya isim. Wawunya pasti huruf ya. Humnya isim. Ada yang tahu nggak isim apa?
Isim domir, betul. Domirnya mutasir atau mutasil atau munfasil. Munfasil. Kenapa? Terpisah. Dia berdiri sendiri. La, ini namanya la apa? Ini huruf pasti. La itu huruf. Namanya huruf nafi apa nahi? Nafi. Nafi itu apa? Kalimat yang bermakna tidak. Nah, huruf nafi itu tidak punya pengaruh. Artinya, kalimat setelahnya pasti tidak ada perubahan. Bentuknya apa? Yudlamuna. Dia fi'il apa? Yudlamun. Fi'il mudhari'. Dia fi'il mudhari'. Maklum apa majhul? Majhul. Ya, majhul. Ya, dia fi'il mudhari' majhul. Domir yang tersimpan apa? Yaitu hum tadi. Wahum la yudlamun tadi, humnya itu. Itu domir yang tersimpan adalah hum. Nah, yudlamun itu termasuk fi'il mudhari' yang apa? Yang af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Fi'il yang 5. Apa itu? Kalau yudlamun berarti apa? Yadlamani, yadlimuna, tadlamani, tadlimuna, yadlimin atau tadlimina. Itu apa? Kalimat yang diakhiri dengan nun, namanya af'alul khamsah. Nah, cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang nanya. Ada yang nanya? Enggak ada kan? Enggak ada. Mau nanya, Pak? Enggak kan? Enggak kok. Ya, mudah-mudahan enggak ada yang nanya. Alhamdulillah. Nanti insyaallah kita lanjutkan di ayat 282, itu terus ayat panjang itu ya. Mudah-mudahan kita selesai di ayat 82. Kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.